Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang kita sampai pada pembahasan yang keempat ya, setelah ilmu amal ya. Ilmu amal ya, kemudian dakwah. Lalu yang keempat ini adalah sabar. Sabar untuk mendakwahkan apa yang kita ilmui dan sabar untuk mengajak orang ke jalan yang benar. Taib. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Sabar atas gangguan yang ada di jalannya. As-sabru habsun nafsi 'ala ta'atillahi. Sabar itu adalah menahan jiwa untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahabsuha an maksiatillah, dan menahan jiwa dari berbuat maksiat kepada Allah. Wahabsuha anit tasakhuti min aqdarillah, dan menahannya dari marah dari takdir-takdir Allah. Fayahbisun nafsu anit tasakhuti wa tadajjuri wal malali, maka seorang ya, menahan jiwanya dari marah dan menjelek-jelekkan dan juga bosan ya, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menahannya. Wa yakunu daiman nasyitan fid da'wati ila dinillahi wa in udhiya. Dan dia sebagai seorang yang mengajak kepada ilmu, dia itu harus terus semangat nasyitan. Dia harus terus semangat, giat untuk berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, ke agama Allah walaupun dia diganggu. Li'anna udhiyatad da'ina ilal khairi min tabi'atil bashari, karena mengganggu seorang ketika orang itu sedang berbuat baik itu merupakan tabiatnya manusia, seperti itu ya. Illa man hadallahu, kecuali orang yang Allah beri petunjuk. Allah menyebutkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan mereka bersabar atas alama kudzibu, atas apa yang mereka didustakan tersebut. Wa udhu hatta atahum nasruna, dan mereka diganggu sampai datang pertolongan kami. Wa kullama qawiyatil udhiyatu qaruban nasru, dan semakin kuat gangguannya semakin dekat pula pertolongannya. Masya Allah, ini kalimat emas ya. Jadi dai itu kalau diganggu, dilok-lok semakin dekat ya pertolongan baginya. Walaisan nasru mukhtassan bi ayyan sural insanu fi hayatihi, dan yang namanya pertolongan Allah itu tidaklah terkhusus ketika si dai itu masih hidup ya. Wa yara athara da'watihi, masih hidup dan bisa melihat pengaruh dakwahnya. Wa qad tahaqqaqa balin nasru yakunu walau ba'da mautihi, dan bisa pula yang namanya pertolongan kepada dai itu terjadi setelah dia meninggal. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi, dengan cara Allah jadikan di hati-hati makhluk, di hati-hati manusia penerimaan terhadap apa yang ia dakwahkan. Wa akhdhan bihi wa tamassukan bihi, dan orang mau menerima dakwahnya dan berpegang teguh terhadap dakwahnya. Fa inna hadza yu'tabaru nasran li hadzal da'iyati, karena ini semua termasuk ya sebagai pertolongan bagi si dai ini. Wa in kana mayitan, walaupun dia telah mati. Fa'ala da'iyati an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha, maka seorang dai di jalan Allah dia harus sabar, teguh di atas dakwahnya, terus menerus berdakwah. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla, sabiran ala ma ya'taridu da'watahu, dia harus sabar mendakwahkan agama Allah. Jadi mendakwahkan agama Allah ini kan butuh sabar. Ngisi tiap hari dakwah sana sini, wah ini capek ya, butuh kesabaran. Dan dia sabar terhadap orang yang menentang dakwahnya, atau terkadang terjadi penentangan terhadap dakwahnya ya. Sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adza, dia sabar dari gangguan. Wahahumur rusulu salawatullahi wassalamuhu alaihim. Ini contoh para rasul. Udhu bil qawli wa bil fi'li, mereka diganggu dengan ucapan dan perbuatan. Allah mengabadikan gangguan tersebut.
Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah tidaklah datang sebelum mereka para rasul kecuali rasul-rasul itu diucap-ucapi, dikata-katai oleh kaumnya si tukang sihir atau orang gila. Ini rasul dibilang seperti itu. Wa qala azza wa jalla, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap para rasul itu musuh, ya, dari kalangan orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa, dan cukuplah ya untuk Allah, cukuplah ya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk dan penolongmu. Nah, walakin akan tetapi ala da'iyati an yuqabila dzalika bisabri, ya, akan tapi yang jadi masalah itu ya bukan gangguannya, tetapi sikapnya si dai itu. Maka si dai itu ketika dia diganggu haruslah dia itu sabar. Wandur ila qaulillahi azza wa jalla, lihat ya kepada firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguh kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an secara bertahap. Kana minal muntadhiri an yuqala fashkur nikmata rabbika walakinnahu azza wa jalla qala fasbir li hukmi rabbika. Ya, ketika mungkin ditebak, kan Allah turunkan Al-Qur'an itu memang sebagai nikmat ya. Seharusnya kan setelah Allah turunkan bersyukur, Allah turunkan Al-Qur'an bersyukurlah. Tapi justru Allah mengatakan ya Allah turunkan kepadamu Al-Qur'an, setelahnya itu Allah suruh Rasul untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah kepada hukum Rabbmu. Wa fi hadza isyaratun inna kulla man qama bi hadzal qur'ani fala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Ya, ini menunjukkan bahwa siapa, isyarat ya, menunjukkan bagi siapa yang menegakkan, berusaha untuk menegakkan Al-Qur'an ya, maka dia pasti akan mendapatkan perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran. Wandur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu fa adammuhu wa huwa yamsahu damma an wajhi wa yaqul. Lihatlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipukuli oleh kaumnya hingga Nabi berdarah. Lalu Nabi hanyalah mengusap mukanya yang penuh darah itu dan mengatakan, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka kaum yang tidak tahu. Ini kisahnya ketika Nabi dakwah di Taif ya. Nabi kan dulu di Mekah beliau di awal-awal dakwah ya, Nabi ditolak kan, ya pokoknya disakiti, diganggu dan sebagainya. Nah, lalu Nabi pergi ke Taif ya. Taif ini nggak terlalu jauh dari Mekah, beberapa 30 kiloan sekitar ya dari Mekah. Nah, di situ Nabi ya lebih lah sampai 60-an mungkin ya. Nabi di situ berharap kalau orang-orang Taif akan masuk Islam. Ya, tetapi qadarul masyafa'al, ternyata Nabi malah dilempari ya, hingga berdarah muka beliau. Ya, lalu ketika malaikat tanya, wahai Nabi, ya, malaikat gunung mengatakan, kalau engkau mau tak balik gunung ini, tak timpakan pada mereka. Ya, tapi Nabi dengan sabarnya mengatakan, ya, enggak. Ya, lalu Nabi berdoa ini, ya Allah, ampunilah kaumku ini. Ya, sungguhnya mereka tidak tahu. Dan Nabi berharap, ya, Nabi berdoa semoga kelak dari kaum ini akan muncul orang yang bertauhid. Dan benar ya, sekarang Taif ini masuk di negara Saudi dan itu benar-benar ya syariat Islam tegak di sana. Nah, fa'ala da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban, maka wajib bagi seorang dai itu untuk sabar dan terus muhtasib, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana contoh Nabi SAW ketika dakwah diganggu bahkan sampai ingin dibunuh. Masya Allah. Wasabru salah satu aksamin, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar untuk taat pada Allah. 2, sabrun an maharimilah, sabar dari tidak melakukan keharaman-keharaman Allah. Lalu yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi allati yajriha imma mimma la kasba lil ibadi fihi wa imma mimma yajrihi lahu ala aidi ba'dil ubadi minal idha'i wal iktidai. Ya. Yang ketiga adalah sabar ya, di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan ya dengan
pengaruh ataupun ada faktor usaha manusia di dalamnya, atau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya atur ya. Jadi takdir itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Lah yang baik itu ya semuanya tentu datang dari Allah semuanya ya. Tapi yang kadang yang takdir yang tidak baik itu ada yang kadang memang hamba itu tidak diganggu oleh orang, tidak berdasarkan perbuatan manusia begitu. Ya, tetapi terkadang memang ada yang namanya takdir itu diperjalankan lewat gangguan manusia oleh Allah sesuai dengan hikmah Allah ya, diganggu ya. Diganggu maupun dimusuhi ya. Bahkan Nabi SAW ya diganggu ya, sampai ingin dibunuh ya. Jadi manusia ini ketika dia bersabar ya, insya Allah taala hasilnya akan baik. Dan ketika dia tidak kehilangan kesabaran tersebut ya, hasilnya tidak akan baik. Maka setelah kita berilmu, beramal, berdakwah, maka kita dituntut, diminta, dan seharusnya kita menjalankan kesabaran untuk terus mendakwahkan kebaikan dan sabar ketika tertimpa perkara-perkara yang tidak menyenangkan, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, dari tangan-tangan musuh-musuh musuh-musuh Islam yang tidak menyukai agama Islam ini tersebar. Ya. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan orang-orang yang tidak mau menerima dakwah atau kadang memusuhi dakwah, bahkan sampai kufur. Kenapa? Disitulah medannya dakwah, disitulah pahalanya dakwah. Ya kalau tidak ada orang yang ngeyel, tidak ada orang yang kafir, siapa yang mau didakwahi? Kan begitu gampangannya kan. Maka marilah ya kita ini berusaha dulu semaksimal tenaga untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan ilmu, amal dan dakwah. Lalu ketika telah bisa, kita harus bersabar di atas ilmu, di atas amalan kita, dan kita juga bersabar di atas dakwah, mengajak kebaikan orang lain yang sebisa yang kita bisai. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.